Film dibuka di sebuah bioskop sederhana milik Vijay. Dari kecintaannya pada dunia film, Vijay berhasil membangun bioskop kecil dengan kerja keras dan mimpi besar untuk memutar film buatannya sendiri. Cerita lalu berpindah ke rumah Vijay. Vijay hidup tenang bersama istrinya, Nandini, serta dua putri mereka, Anju dan Anu. Suasana makan malam terasa hangat saat Vijay menceritakan rencananya untuk membuat film baru yang akan tayang di bioskop miliknya. Keesokan pagi, ketenangan itu terusik oleh keributan dari rumah tetangganya yang bernama Shiv dan Jenny. Shiv sering mabuk dan memaksa meminta uang kepada Jenny, sementara Jenny kerap membantu Nandini, terutama saat epilepsi Anju kambuh. Karena merasa berhutang budi, Nandini meminta Vijay menenangkan mereka. Vijay mencoba meredakan situasi, namun Shiv malah melontarkan ancaman dengan menyinggung kejadian pada tanggal 2 hingga 3 Oktober 7 tahun lalu. Ucapan itu membuat Nandini terpaku. Jenny akhirnya melempar uang ke arah Shiv dan menyuruhnya untuk pergi. Setelah suasana mereda, Vijay menyarankan Jenny melapor ke polisi agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dalam perjalanan ke kantor, Vijay singgah di kedai Paman Martin untuk membayar tagihan bulan lalu. Di sana, seorang pria tiba-tiba menyindirnya sebagai kriminal, bahkan pembunuh. Vijay memilih diam dan pergi, meninggalkan suasana yang mulai terasa tak nyaman. Ternyata 7 tahun lalu, Vijay pulang dari kantor pada pagi hari setelah terpaksa menginap karena badai semalam. Setibanya di rumah, ia terkejut melihat kondisi Nandini dan Anju yang ketakutan. Nandini lalu menceritakan kejadian sebenarnya. Saat Anju mengikuti perkemahan sekolah, ada seorang pria bernama Sam selalu merekam Anju. Sam makin berani hingga ia diam-diam merekam video saat Anju mandi. Sam kemudian mengancam akan menyebarkan video tersebut dan memaksa Anju menemuinya tengah malam di belakang rumah mereka. Akan tetapi Anju tidak datang hingga Sam menunjukkan rekaman itu kepada Nandini dan meminta Nandini menuruti semua perintahnya sebagai syarat agar rekaman video tersebut dihapus. Saat Nandini dan Anju berusaha merebut ponsel Sam, Anju secara tidak sengaja memukul kepala Sam. Sam terjatuh, ponselnya hancur dan Sam tewas akibat luka di kepalanya. Dalam kepanikan, Nandini dan Anju membungkus jasad Sam dan menguburnya di belakang rumah. Anu juga melihat semua yang dilakukan oleh Nandini dan Anju. Mendengar cerita tersebut, Vijay meminta mereka membersihkan semua jejak. Ia menemukan kartu SIM milik Sam dan teringat pada salah satu film yang ditontonnya bahwa polisi bisa melacak kartu SIM tersebut. Vijay memasukkan kartu SIM tersebut ke dalam ponsel aktif lalu membuangnya. Kemudian menghanyutkan mobil Sam ke tambang terbengkalai. Seluruh barang bukti pun dimusnahkan. Sam diketahui merupakan anak dari Mira, seorang inspektur jenderal polisi wanita yang terkenal kejam saat itu, dan ayah Sam bernama Mahesh. Scene kembali ke masa sekarang. Vijay telah tiba di kantornya. Vijay memiliki seorang karyawan yang bernama Josh. Kemudian Vijay langsung mempertanyakan perkembangan perbaikan CCTV yang sebelumnya ia perintahkan kepada Josh. Vijay menduga Josh lalai menjalankan tugas tersebut. Josh menepis tudingan itu dan menegaskan bahwa perintah tersebut terus diingat. Dikarenakan Vijay berkali-kali menelpon Josh dan memastikan perbaikan CCTV segera diselesaikan. Tak lama kemudian, Vijay tiba di kantor lainnya yang berada di dalam gedung bioskop dan kembali fokus bekerja. Di tengah kesibukannya, seorang karyawan memberitahu bahwa Mahesh datang untuk menemuinya. Mahesh diketahui menetap di London, namun selama 2 minggu terakhir ia bersama Mira berada di Goa untuk menjalani upacara kematian Sam. Ia juga menyampaikan bahwa setiap tahun selalu datang ke Goa. Dengan penuh harap, Mahesh memohon kepada Vijay agar memberitahukan keberadaan mayat Sam. Dengan berat hati, Vijay mengatakan tidak mengetahui hal tersebut. Pertemuan itu diakhiri dengan permintaan Vijay agar Mahesh tidak lagi menemui dirinya maupun keluarganya. Please, मुझे बता सकते हो सैम की बॉडी कहाँ है?
प्लीज ऐसा मत कीजिए। Setelah itu, Vijay berkunjung ke rumah Murad, seorang penulis naskah. Murad menanyakan perkembangan proyek yang akan digarap, namun Vijay justru meminta masukan sebagai dasar cerita. Keesokan harinya, Vijay, Nandini dan kedua putri mereka berangkat berlibur dan merayakan ulang tahun Anu. Setelah itu, Vijay mengunjungi Savio, seorang penjaga makam. Ia menyerahkan amplop berisi uang sebagai tanda maaf karena tidak dapat menghadiri pesta pernikahan anak Savio. कुछ और भी जरूरत पड़े मेरी बेटी को पढ़ाया लिखा ऑलरेडी कितना कुछ किया है मेरे लिए तो बता देना। Scene berpindah ke kantor polisi saat David akhirnya dibebaskan. Ternyata 7 tahun lalu, tepatnya tanggal 4 Oktober tahun 2014, Tony menunggu David di tepi laut. David, seorang kurir narkoba, berniat berhenti dari pekerjaan tersebut demi keluarganya. Namun Tony menolak niat itu dan mengambil barang haram tersebut. Tony lalu mengambil tas yang dipegang oleh David tanpa membayarnya. David merebut kembali tas itu dan melarikan diri. Ketika sirene polisi terdengar, David memanfaatkan kelengahan Tony dan menembaknya, lalu kabur. Polisi melakukan pengejaran ketat. Dalam pelariannya, David sempat melewati kantor polisi yang masih dalam tahap pembangunan. Ia melihat seorang pria yang baru saja mengubur sesuatu di dalam area tersebut. Ternyata, pria tersebut adalah Vijay. Menyadari bahaya semakin dekat, David pulang untuk membereskan barang-barangnya. Namun, rumah David lebih dahulu dikepung. Tanpa jalan keluar, David akhirnya menyerahkan diri. Scene berada di masa sekarang saat David kembali ke rumahnya. David terkejut mengetahui anaknya tidak mengenyam pendidikan karena keterbatasan biaya. Ia pun berjanji kepada istrinya agar memperbaiki segalanya dan bertanggung jawab penuh atas keluarganya. Malam harinya, Vijay berpesta alkohol bersama Galip. Nandini menghubunginya dan meminta agar ia pulang karena tidak ingin sendirian bersama kedua putri mereka. Vijay menyarankan Nandini memanggil Jenny untuk menemaninya, lalu melanjutkan pesta alkohol bersama Galip. Sementara itu di rumah, Nandini berbincang dengan Jenny. जो मन में आया कह दिया। जय भाव ने जो हुआ उसमें अंजू की कोई गलती नहीं थी और Nandini menanyakan rencana perjodohan Anju dengan pemuda yang dicarikan Jenny. Percakapan itu berubah ketika Jenny menyampaikan rumor yang beredar tentang keluarga Vijay. Ia mengatakan bahwa Anju disebut berselingkuh dengan Sam. Vijay dikabarkan pernah melihat mereka bersama. Lalu terjadi kesepakatan tertentu yang berujung pada kematian Sam. Banyaknya orang menilai Sam sebagai anak baik dan menuduh Anju telah menjebaknya. Mendengar itu, Nandini hampir mengungkap kebenaran tentang bagaimana Sam sebenarnya terbunuh. Namun sebelum pembicaraan semakin jauh, ia segera mengalihkan topik untuk menghentikan pembahasan tentang Anju dan Sam. Keesokan harinya, saat Anju keluar dari gudang, ia melihat beberapa polisi mendekati rumah mereka. Dengan rasa takut, Anju berlari masuk dan memberitahu Vijay. Tak lama kemudian, terdengar suara ketukan pintu rumah. Vijay menyuruh Anju membukakan pintu sambil meyakinkan agar tidak perlu takut karena ia akan melindunginya. Anju kemudian menyampaikan bahwa polisi mencari Andini. Dengan wajah cemas, Nandini ditemani Vijay menemui para polisi. Sawan, seorang petinggi kepolisian, menjelaskan bahwa ia menerima laporan terkait Shiv, tetangga mereka yang memukuli istrinya saat mabuk. Jenny menyebut Nandini dan Vijay melihat kejadian di mana Jenny dipukuli oleh Shiv. Polisi akhirnya hanya memberikan peringatan keras kepada Shiv agar tidak mengulangi perbuatannya. मम्मा से मिलना है। वो लोग
Malam harinya, Anju kembali mengalami serangan epilepsi. Dokter menyarankan Vijay menjaga lingkungan agar tetap tenang karena kedatangan polisi pagi tadi memicu kambuhnya epilepsi Anju. Keesokan harinya, Sin berada di kedai milik Paman Martin. David terlihat membayar kopi yang diminumnya dan menanyakan ada tidak lowongan pekerjaan. Paman Martin lalu memperkenalkan Vijay dengan David. Ada kemungkinan Vijay membutuhkan banyak karyawan, namun Vijay meminta David untuk menemuinya kembali minggu depan. Saat pergi, David memperhatikan kantor polisi baru dan teringat pernah melihat Vijay di lokasi itu sebelumnya. Malam harinya, Sin berada di kantor Galip. Terlihat Vijay dan Galip berpesta alkohol. Sementara itu, Nandini curhat kepada Jenny tentang terbunuhnya seorang pria dan Nandini tidak mengetahui di mana pria itu terkubur karena Vijay telah memindahkan mayat pria itu tanpa memberitahu Nandini. Selama ini, Nandini merasa tertekan, sementara Vijay justru terlihat tenang, seolah peristiwa itu tidak pernah terjadi. Nandini tidak menyebutkan pria itu adalah Sam. Malam harinya, Sawan menikmati makan malam bersama keluarganya. Saat itu Sawan mendapat telepon dari Tarun, Inspektur Jenderal Polisi baru yang menggantikan Mira. Tarun dikenal gila namun jenius. Ia memerintahkan Sawan segera menemuinya sekaligus menjemput Gaitonde, mantan polisi yang diberhentikan karena menganiaya keluarga Vijay. Ternyata 7 tahun lalu, Gaitonde melihat Vijay membawa mobil Sam pergi. Vijay dan keluarganya kemudian dipanggil ke kantor polisi. Dalam pemeriksaan, mereka membantah terlibat dalam kematian Sam. Tanpa bukti dan tanpa mengetahui lokasi mayatnya, polisi tidak dapat berbuat banyak. Mira akhirnya diperintahkan Gaitonde menekan Vijay dan keluarganya dengan kekerasan. गायतोंडे देखता हूँ कितना मार Namun Vijay, Nandini, dan Anju tetap bungkam. Gaitonde lalu mencoba menakut-nakuti Anu dengan kata-kata kejam. Vijay, Nandini, dan Anju diminta keluar sementara Anu dibiarkan tinggal sendirian di ruang interogasi karena belum puas. Gaitonde menamparnya hingga akhirnya Anu mengaku bahwa Sam dikubur di belakang rumah mereka. बता सच क्या है मुझे मत मारो। Kuburan pun langsung digali dan terlihat banyak wartawan dan warga sekitar yang melihat. Warga sempat memberitahu kepada wartawan bahwa keluarga Vijay adalah keluarga baik-baik dan sederhana. Menurut warga setempat, Vijay sedang dijebak. Warga setempat juga memberitahu tentang kebusukan Gaitonde hingga akhirnya ditemukan sebuah karung yang berbau busuk. Ternyata karung tersebut berisi anjing bukan jasad Sam. Vijay kemudian mengungkap kepada warga bahwa Gaitonde telah memukuli anaknya. Mendengar hal itu, warga langsung meluapkan amarah dan memukuli Gaitonde. Kasus tersebut segera menyebar luas, memicu pemberitaan bahwa polisi menganiaya keluarga Vijay tanpa bukti. Akibatnya, Gaitonde diberhentikan dari jabatannya, sementara Mira diminta cuti hingga waktu yang belum ditentukan. Sin kembali ke masa sekarang. Sawan dan Gaitonde tiba di rumah Tarun dan dikejutkan oleh kehadiran Mira, mantan Inspektur Jenderal Polisi yang membawa bukti untuk membuka kembali kasus pembunuhan Sam yang melibatkan Vijay. Mira menghadirkan Jenny dan Shiv. Selama 2 tahun terakhir, keduanya ternyata adalah detektif yang menyamar sebagai tetangga demi memata-matai keluarga Vijay. Tarun dan Mira merupakan sahabat lama sejak masa akademi. Sejak Tarun ditempatkan di goa, ia diam-diam mengumpulkan setiap informasi tentang Vijay. Saat mengetahui Vijay berniat menjual sebidang tanah, Tarun dan Mira menyusun rencana. Tanah itu dibeli atas nama Shiv agar penyelidikan berjalan tanpa kecurigaan. Selama tinggal di sebelah rumah Vijay, Jenny dan Shiv berhasil memasang alat perekam di berbagai sudut rumah Vijay, baik di dalam maupun di luar rumah. Shiv mengakui kecerdikan Vijay yang melarang keluarganya membahas kematian Sam. Namun, sebuah rekaman dari Jenny mengungkap fakta penting bahwa Vijay memindahkan jasad itu sehari setelah kejadian tanpa sepengetahuan keluarganya.
Di kantor polisi, Tarun menyusun ulang kronologi kematian Sam. Ia meyakini Sam dibunuh pada malam 2 Oktober. Keesokan paginya pada tanggal 3 Oktober, Vijay pulang ke rumah lalu mendorong mobil Sam ke tambang yang terbengkalai. Untuk memperkuat alasannya, Vijay memalsukan tiket bus dan sengaja membuat wajahnya terekam di mesin ATM. Setelah itu, ia kembali ke rumah. Saat semua orang tertidur, sekitar pukul 1 pagi, Vijay memindahkan mayatnya. Ia harus sudah kembali sebelum setengah 5 pagi karena pukul setengah 6 ia dan keluarganya berangkat ke Panjim naik bus. Dalam waktu setengah jam, diperkirakan 2 jam dipakai untuk menggali dan mengubur. Sawan dan tim sudah menggali hutan serta gudang milik Vijay, tapi tak menemukan apapun. Polisi lalu mengumumkan sayembara berhadiah setengah juta bagi siapapun yang punya informasi baru. Beberapa waktu kemudian, Sawan mendapatkan petunjuk bahwa pada 3 Oktober 7 tahun lalu, Dalhousie Club menggelar acara tahunan. Sebuah drama kekoni dipentaskan hingga tengah malam dan dihadiri sekitar 60 orang, termasuk tetangga Vijay bernama Subas. Sawan dan Gaitonde mendatangi Subas untuk menggali ingatannya tentang malam itu. Setelah mencoba mengingat, Subas teringat bahwa sekitar pukul 4 hingga setengah 5 pagi, istrinya mengalami serangan asma. Ia pergi ke apotik membeli obat. Dalam perjalanan pulang, ia melihat Vijay mengendarai jeep masuk ke rumah lewat jalan pintas yang mengarah ke kantor miliknya. Malam itu, Sawan dan Gaitonde melaporkan hasil interogasi Subas kepada Tarun. कुछ भी नहीं सकते। जैसे कि सेंट माइकल्स चर्च सेमेटरी सर, कहीं उसी एरिया में तो उसने बॉडी को नहीं दफना दिया? यही सर शॉर्टकट है विजय की केबल ऑफिस की तरफ। Dari keterangan itu, muncul dugaan bahwa Vijay mengubur jasad Sam di sekitar gereja yang bersebelahan dengan pemakaman dekat perumahan warga. Lokasi tersebut akan menyulitkan pencarian. Namun Tarun menilai kemungkinan itu kecil karena aktivitas mencurigakan di area padat penduduk pasti cepat terlihat. Keesokan harinya, Tarun mendatangi rumah Nandini dengan alasan kunjungan biasa. वैसे सलगांवकर Kehadirannya membuat Nandini dan Anju terasa tegang. Saat Tarun ke toilet, tangan Nandini gemetar mencoba menghubungi Vijay, tapi panggilannya tidak terangkat. Tak lama setelah Tarun pergi, pintu kembali diketuk. Jenny datang dan mendesak Nandini agar segera meminta Vijay pulang. Kali ini telepon tersambung. Dengan suara panik, Nandini meminta Vijay segera kembali karena ada hal penting yang tidak bisa dibicarakan lewat telepon. Begitu tiba, Vijay langsung ditarik masuk. Nandini memberitahu bahwa Inspektur Jenderal Polisi mendatangi rumah mereka dan pihak kepolisian mulai mencari jasad Sam di sekitar gereja. Ia kembali menyinggung keberadaan mayat itu. Tapi Vijay menegaskan agar topik tersebut tak pernah lagi dibahas. Ia hanya meminta maaf karena tidak menjelaskan apapun. Tanpa mereka sadari, Jenny dan Sif menguping percakapan mereka. Namun usaha Sif dan Jenny tidak membuahkan hasil. Scene berpindah ke kedai Paman Martin. माफ करना, Tanpa diduga, David bertemu dengan Vijay. Keduanya saling menatap sesaat. Vijay dengan nada bersalah meminta maaf karena belum sempat mencarikan David pekerjaan. Namun David tersenyum tipis dan mengatakan bahwa ia sudah mendapatkan pekerjaan di Panjim. Percakapan mereka singkat tapi penuh makna. Tak lama kemudian, seorang anggota polisi datang dan memanggil Vijay untuk menemui Sawan di kantor polisi. Vijay pun pergi meninggalkan kedai. Begitu Vijay pergi, suasana kedai berubah. Para pengunjung mulai bergosip bahwa kasus lama Vijay dibuka kembali. Polisi disebut sedang menggali ulang setiap sudut untuk mencari bukti mayat Sam selama 7 tahun. Paman Martin tetap membela Vijay. Ia yakin polisi hanya membuang waktu. Jika memang bersalah, bukti itu pasti sudah ditemukan sejak dulu. Obrolan itu berlanjut soal polisi yang kini menanyai semua orang tentang malam 2 dan 3 Oktober. Siapapun yang memberi informasi penting akan mendapat hadiah setengah juta. Semua itu didengar David dengan serius. Tiba-tiba ingatannya kembali ke malam saat ia membunuh Tony.
itu, David datang ke kantor polisi membawa informasi penting. Tarun segera menghubungi Mira. David meminta bayaran 2,5 juta, lebih tinggi dari yang dijanjikan. Setelah uang diserahkan, ia mengungkap bahwa jasad Sam dikubur tepat di bawah pijakan kaki Tarun, lokasi yang tak pernah mereka curigai. Penggalian langsung dimulai malam itu. Sejak fajar, para pekerja sudah bersiap. Area kantor ditutup terpal agar tak terlihat dari luar. Sementara Gaitonde mengawasi para pekerja dengan ketat. Peter datang mengantar makanan tetapi diusir petugas. Saat kembali ke kedai, ia memberitahu Paman Martin bahwa polisi sedang menggali sesuatu di kantor. Di kantor polisi, pencarian akhirnya membuahkan hasil. Dari dalam tanah muncul rangka tengkorak. Gaitonde segera memberi kabar pada Sawan. Tim forensik datang untuk mengevakuasi dan mengamankan kerangka tersebut. Di sisi lain, Vijay sedang menunggu Nandini dan kedua putrinya untuk pergi berlibur. Saat memeriksa CCTV yang mengarah ke kantor polisi, ia melihat aktivitas mencurigakan dan langsung menelepon Josh. Ia mendapat informasi bahwa sedang ada penggalian. Wajah Vijay berubah tegang. Tanpa sadar, Nandini dan anak-anak sudah berdiri di belakangnya. Vijay menyuruh mereka masuk, mengunci semua pintu dan tidak keluar rumah sampai ia kembali. Setelah itu, ia masuk ke mobil dan pergi dengan tergesa-gesa. Vijay ternyata menuju kantornya yang di dalam gedung bioskop. Setibanya di sana, ia langsung menyalakan komputer dan membuka rekaman CCTV yang mengarah ke kantor polisi untuk memastikan apa yang terjadi. Di kantor polisi, Tarun memberitahu Mira bahwa sidang akan digelar pukul 1 siang. Ia juga menyampaikan hasil forensik. Korban diperkirakan pria berusia 15 hingga 20 tahun dan meninggal karena trauma di kepala. Kerangka itu akan dikirim untuk tes DNA dan sampel darah Mira diminta untuk pencocokkan. Di ruang sidang, berdasarkan temuan tengkorak, hakim memberi izin kepada polisi untuk memeriksa keluarga Vijay selama 8 jam. Keesokan harinya, di ruang interogasi, Vijay awalnya tidak mengakui bagaimana Sam tewas. Namun saat Nandini dan kedua putrinya dipukul hingga epilepsi Anju kambuh, pertahanannya runtuh. Ia akhirnya mengaku. Vijay menceritakan bahwa pada 2 Oktober 7 tahun lalu, saat Nandini dan anak-anak pergi, ia minum hingga larut di kantor. Ketika pulang, ia melihat seorang remaja mencoba masuk ke rumahnya. Ia memukul pemuda itu dengan tongkat. Tubuhnya terhuyung dan kepalanya terbentur keras. Saat didekati, remaja itu sudah tewas. Dalam panik, Vijay menguburnya di belakang rumah. Beberapa waktu kemudian, sebelum lantai kantor polisi direnovasi, ia memindahkan mayat itu ke sana untuk menghilangkan jejak. Semua itu dilakukan demi melindungi keluarganya. Sebenarnya Anju yang memukul kepala Sam dengan tongkat besi hingga tewas. Namun Vijay memilih mengambil alih kesalahan dan mengaku sebagai pelaku agar istri dan anaknya tetap aman. Malam itu, rumah Vijay dipenuhi wartawan. Sorot kamera menembus halaman, sementara polisi berjaga ketat. Keesokan harinya, Vijay dibawa ke persidangan. Ia tetap tenang saat digiring ke mobil polisi di tengah kepungan media. Di kantor polisi, Tarun menerima Murad yang datang membawa informasi penting. Pagi itu, Murad terkejut setelah melihat berita bahwa Vijay Salgaonkar adalah tersangka pembunuhan Sam. Selama ini, ia mengenal pria itu sebagai Vijay Godbole, sehingga tidak pernah menghubungkannya dengan kasus tersebut. Murad lalu menceritakan penemuan mereka pada tahun 2016. Saat itu Vijay datang dengan sebuah kisah tentang ayah yang berusaha menyelamatkan anaknya dari jeratan hukum. Ceritanya begitu menyentuh hingga Murad setuju menulisnya menjadi naskah dengan bayaran 1 juta rupiah. Vijay juga berjanji akan memproduksi filmnya. Cerita itu berlatar di Pandelem. पास बैठा रो रहा है। राम जानता था और गलती से यतिन के हाथों उस लड़के को थप्पड़ मार देता है। Ram adalah ayah yang sangat mencintai putranya, Yatin. Suatu malam, Yatin terlibat perkelahian dengan putra tokoh terpandang. Setelah membela temannya, pemuda itu mengikuti Yatin pulang dan kembali menyerang. Dalam dorongan emosi, Yatin membuatnya terjatuh
hingga kepalanya terbentur dengan keras hingga tewas. Ram pulang dan mendapati anaknya menangis di samping mayat itu. Ia sadar satu kesalahan akan menghancurkan masa depan putranya. Demi melindungi Yatin, Ram mengubur jasad itu di bangunan milik keluarga korban yang masih dalam pembangunan. Bertahun-tahun kemudian, jasad ditemukan dan di puncak penyelidikan, Ram memilih melaku sebagai pelaku. Mendengar semua itu, Tarun mulai memahami maksud sebenarnya. Kisah dalam naskah tersebut adalah bayangan dari kehidupan Vijay. Ternyata cerita itu sudah lebih dahulu diterbitkan sebagai novel demi mengamankan hak cipta. Buku terdaftar atas nama Murad. Seluruh administrasi juga menggunakan namanya dan semua biaya dibayar oleh Vijay. Vijay kembali menemui Murad. Ia ingin akhir cerita diubah. Sebagai ayah dalam kisah itu harus menang. Vijay tahu dalam kehidupan nyata polisi suatu hari akan menemukan jasad Sam. Jadi ia mulai menyusun langkah untuk mengubah nasibnya. Ia mencari rangka tulang dengan usia tinggi dan kondisi mirip dengan Sam yang meninggal karena benturan di kepala. Scene berpindah ke ruang sidang. Vijay diadili atas tuduhan pembunuhan Sam. Rekaman pengakuannya diputar di depan hakim. Namun pengacaranya menegaskan bahwa pengakuan itu keluar karena tekanan. Istri dan anak-anaknya dipukuli agar Vijay mengaku. Pembelaan berlanjut dengan mengatakan bahwa alur kasus yang dipaparkan polisi sama persis dengan isi novel di Resam. Detail demi detail terlihat seperti diambil dari cerita fiksi, termasuk soal temuan jasad di kantor polisi yang berada di bawah kendali mereka sendiri. Saat sidang hampir selesai, hasil tes DNA tiba. Hakim membacakan bahwa rangka yang ditemukan bukan milik Sam. Ruang sidang langsung gempar. Vijay kemudian dibebaskan dan pengacaranya sengaja mengajukan permohonan agar kasus ini ditutup permanen. Pengadilan Tinggi Goa mengabulkannya. Ternyata semua itu sudah dirancang Vijay sejak lama. Vijay mendekati Savio, seorang penjaga makam, hingga akrab. Dan Vijay juga mengetahui berapa lama proses tubuh menjadi kerangka. Saat mengetahui Savio itu terlilit utang, Vijay melunasinya untuk mendapatkan kepercayaannya. Ketika jasad yang ciri-cirinya sama persis dengan Sam telah menjadi tulang belulang, Vijay meminta bantuan Savio untuk menggalinya dengan alasan pekerjaan. Ia juga sudah menghitungkan prosedur polisi. Kerangka pasti diperiksa oleh ahli forensik dan diuji DNA pada siang hari secara resmi. Setelah itu, Vijay mendekati Golib, seorang satpam di departemen ahli forensik. Ia menjalin hubungan baik hingga tahu kebiasaannya dan memahami celah keamanan. Di tempat itu tidak ada CCTV, pengawasan pun longgar. Vijay sering datang malam hari untuk minum bersama Golib. Sambil berbincang, ia mengamati letak kunci dan ruang penyimpanan barang bukti. Ia menunggu bertahun-tahun sampai saat yang ditakutinya tiba. Polisi menemukan jasad Sam dan membawa rangkanya ke ahli forensik. Vijay telah membawa kerangka tulang yang sebelumnya ia ambil dari makam. Malam itu, ia datang seperti biasa. Setelah Golib mabuk dan pingsan, Vijay mengambil kunci, membuka ruangan penyimpanan, lalu menukar kerangka Sam dengan kerangka pengganti. Rangka Sam dibawanya pergi ke tepi jurang dan dibakar hingga hancur. Abu dan sisa tulang ia kumpulkan dalam sebuah kendi. Berkat rencana panjang itu, Vijay lolos dari tuduhan. Di pengadilan, ia dinyatakan bebas. Di lorong gedung, ia menatap Tarun dengan tenang, namun menunduk saat melewati orang tua Sam. Keesokan paginya, Mahesh menemukan kendi dan surat di depan rumahnya. Vijay menulis bahwa ia telah memberikan apa yang selama ini dicari oleh Mahesh dan meminta agar keluarganya tidak lagi diganggu. Lalu Mahesh menghanyutkan Abu Sam ke sungai dan meminta Mira mengikhlaskan semuanya. Dari kejauhan, Vijay memastikan semua benar-benar berakhir. Ia kembali menjalani hidup bersama Nandini dan kedua putrinya. Rahasia tersimpan dan keluarganya tetap utuh. Dirsam 1 dan 2 pun selesai. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kelanjutan kisah selanjutnya. Semongko.